Halo, suaranya kecil banget ya. Halo, mau share sedikit. Jadi aku tuh habis sedih lah. Pokoknya ada sesuatu yang bikin aku sedih. Dan itu agak bikin nervous systemku tuh kayak digoncangkan gitu. Jadi tadi tuh aku agak kayak kembang kempis, ngerasa kayak anxious, ngerasa kayak takut tentang masa depan. Terus aku lihat TikTok, ada ustadz yang kayak ngasih pencerahan gitulah, kayak clipper yang pengajian gitu. Dan dia ngomong kenapa manusia tuh nggak tenang, kenapa manusia tuh gampang digoncangkan emosinya, misal kehidupannya gitu. Terus disuruh baca surat Al-Muzammil. Terus aku iseng lah buka surat Al-Muzammil di laptopku ini. Aku iseng lihat translationnya. Terus di situ udah di dimension disuruh sholat malam supaya jiwanya bisa lebih kuat. Terus aku iseng lagi nyari surat yang lain, surat Ad-Duha. Di situ dimention kalau surat Ad-Duha tadi tuh. Ini Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak pula membencimu. Itu tuh konteksnya pas dulu Nabi Muhammad tidak dapat wahyu, dan mungkin dia agak anxious juga ya, sama kayak aku, kayak takut ditinggal sama Tuhannya, aku takut ditinggal sama orang gitu. Jadi agak relate itu di Ad-Duha. Terus aku juga lihat lagi Al-Insyirah yang bersama kesulitan ada kemudahan. Terus aku ini lagi baca Al-Waqi'ah yang dia tuh jelasin tentang kiamat gitu-gitu lah. Terus aku mikir, dari dulu tuh aku belajar Al-Quran kan, udah dari TK malah aku belajar Al-Quran, dan gak ada momen di hidupku tuh aku gak percaya sama Tuhan gitu. Mungkin kadang terbesit di pikiran, kayak pas aku belajar filsafat gitu kan, tapi gak pernah benar-benar percaya kalau tuh gak ada Tuhan. Karena dari kecil mungkin aku udah diajarin kalau ada Tuhan, dan emang menurutku make sense gitu. Kayak miracle yang ada di Al-Quran tuh make sense. Aku juga sering lihat kayak klip orang debat yang di jalanan gitu, antara orang Islam sama orang Kristen, sama orang Jews atau Yahudi, sama orang-orang yang ateis gitu. Dan perdebatannya selalu lebih make sense yang Islam. Yang selain Islam tuh biasanya kayak isinya keraguan sama blind faith, atau faith yang buta, itu yang kayak asal percaya karena aku dari kecil udah diajarin kayak gini gitu, tapi nggak menanyakan kenapanya gitu. Jadi Al-Quran tuh aku udah yakin lah ini tuh bener gitu. Terus aku nanya ke diri sendiri ya, setelah yang udah aku laluin, setelah yang aku lihat selama ini, aku tuh bener-bener percaya Al-Quran 100% gak sih? Kayak semua kata-kata yang ada di Al-Quran ini tuh aku benar-benar percaya sampai ke identitasku, percaya ini apa enggak gitu loh, atau cuman sekedar percaya di pikiran doang tapi nggak percaya sampai ke hati gitu. Kalau emang aku 100% percaya, bukan 80%, bukan 70%, tapi 100% percaya, kenapa aku masih hidup tidak sesuai dengan Al-Quran gitu? Bukti kalau aku tuh belum hidup sesuai 100% sesuai Al-Quran, berarti ada sisi yang aku masih ragu sama Al-Quran gak sih? Ya mungkin itu cuma 10%, 20%, tapi kan masih ada itu kan, kayak gap aku gak percaya 100% sama Al-Quran gitu. Nah aku nanya, sebenarnya apa sih, nanya ke diri sendiri, kenapa sih masih ada gap untuk aku tuh percaya 100% sama Al-Quran? Maksudnya
aku butuh bukti apa lagi gitu loh untuk bisa percaya ini tuh bener-bener yang harus aku kejar sampai aku mati tuh ini loh. Gapnya itu bisa diisi pakai apa gitu, Allah harus ngapain lagi gitu sampai aku tuh harus percaya gitu. Terus jujur itu sih apa, ngena sih. Kayak yang aku cari tuh apa sih, ini jawabannya udah di depan mata, udah di depan hati, nggak tahu sih hati, tapi masih aja gitu aku nolak. Kayak apakah nikmat dunia ini tuh sangat membutakan sampai aku tuh ada gap untuk tidak percaya sama Al-Quran gitu loh. Bukan tidak percaya 100% ya, bukan kayak hitam dan putih, tapi itu kayak spektrum dari 0% sampai 100% seberapa percaya. Aku yakin orang-orang yang paling beriman pun nggak tahu sih, aku nggak boleh ngejudge. Nah pokoknya gitu deh. Kayak aku jadi nanya ke diri sendiri, kenapa tuh aku nggak percaya ya. Mungkin teman-teman juga bisa relate, dan mungkin ini bisa membantu atau menemani seseorang di luar sana. Dan aku tuh selama ini menghadapi existential crisis selama 2 tahun lebih mungkin. Aku tuh selalu tanya ke diri sendiri, sebenarnya yang aku pengen kejar tuh apa sih, sebenarnya yang pengen aku cari tuh apa, aku pengen jadi apa, aku pengen roleku di masyarakat tuh apa gitu. Aku pengen ketika meninggal tuh aku mikirin apa sih. Kan kata orang kan ada yang kayak sebelum meninggal nanti ada 7 menit flashback kan. Nah aku pengen ketika meninggal itu nyiapin 7 menit ini tuh mikirin apa aja sih. Apakah mikirin uang, mikirin jabatan, status, validasi, kenyamanan, nikmat dunia, wanita. Kayak aku gak pengen nyesel sih. Mumpung aku masih hidup, aku gak pengen nyesel. Makanya itu aku sering baca buku, sering mikir, sering ngejudge diri sendiri, sering nyalahin diri sendiri. Aku harusnya kayak gini, harusnya gak kayak gini. Semata-mata karena aku pengen memaksimalkan potensi di kehidupanku gitu. Bukan potensi kebahagiaan ya, tapi potensi aku sebagai manusia tuh harusnya kayak gini gitu. Karena kalau hidup sesuai Al-Quran itu tuh gak akan bahagia kan. Makanya gak akan kayak naik turun banget, bahagia banget atau sedih banget tuh enggak sih. Kayak lebih tenang. Jadi kayak ini tuh tenang, ini bahagia, ini sedih. Nah kalau orang yang jauh dari Al-Quran tuh kayak grafiknya tuh kayak gini banget. Kalau bahagia banget, kalau sedih banget. Dan dia tuh jarang di tengah-tengah gitu. Jadi ngelonjak ke atas atau ngelonjak ke bawah terus-terusan kayak gitu. Dan kalau hidup secara Al-Quran kata aku ya, secara pribadi tuh kayak lebih ditenangin. Jadi akan jauh dari kebahagiaan, tapi akan jauh juga dari kesedihan gitu. Jadi kayak di tengah-tengah. Jadi kayak gini doang nanti. Nah kayak gitu. Menurutku ya, aku gak tahu salah apa bener sih. Bisa jadi salah. Curhat aja aku. Nah gitu sih. Jadi mungkin inti dari video ini adalah mulai nanya ke diri sendiri, gap apa yang kamu butuhin untuk bisa percaya sama Al-Quran secara 100%. Karena buktinya ada di depan kita cuy. Dan mungkin kayak kehidupan action-actionku di masa lalu ya, yang bikin aku tuh mungkin gak 100% percaya sama Al-Quran tuh. Kayak misal, mungkin kalian juga relate ya, aku temenan deket sama lawan jenis, kayak jalan berdua sama lawan jenis, ngabisin hari-hari bersama sama lawan jenis, ngobrol, chattingan sama lawan jenis. Itu kan sebenarnya kan
sesuatu yang Al-Quran larang kan ya, jangan dekati zina kan ya. Dan obrolannya mungkin nggak obrolan yang mengarah ke zina juga, tapi kan tetap ada attraction di situ kan, walaupun mungkin platonik tapi kan tetap itu attraction. Al-Quran udah ngelarang itu tapi tetap aja aku lakuin, jadi kan mungkin ada salah satu ada rasa kayak nggak percayanya gitu kan. Mungkin itu cuman sedikit tapi kan tetap aja ada gapnya gitu loh. Dan aku pengen ngisi gap itu sih supaya hilang, supaya apa ya, aku tuh percayanya tuh makin tinggi gitu loh. Terus contoh lain, ketika aku sholatnya bolong, kan pas sholat bolong itu kan sebenarnya haram ya, maksudnya dosa itu kan ya, dosanya dosa besar juga kan, bukan dosa kecil, dan itu udah dikasih tahu sama Al-Quran. Cuman kenapa tetap aja aku kayak gitu, maksudnya iman kan emang naik turun ya. Nah pas turun ini sebenarnya kenapa sih aku tuh ada gap nggak percaya gitu loh. Itu yang pengen aku cari sih, pengen ku hilangin rasa tidak percayanya. Mungkin ini bisa jadi video sebagai warisan atau sebagai pengingat. Kalau aku umurnya pendek sebagai warisan, kalau umurnya panjang sebagai pengingat di masa depan. Itu aja sih curhat, karena aku nggak ada teman ngobrol kayak ginian juga. So oke, sudah gitu aja ya. Dan aku nanti bikin video lagi kayak gini. Ya udah, dadah. Terima kasih sudah mendengarkan.